Willow EKE, itulah rumah iman, tempat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya Usman. Saya pelayanan di Calon Jemaat Tiberias Tanjung Taruna, Resort Pulang Pisau. Pagi hari ini sesuai dengan Nats GKE, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal yang 42 ayat yang 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Yang saya ambil tema yaitu melihat dan mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan atau pilihan Allah. Secara langsung dipilih oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel itu sangat nyata dalam beberapa hal. Salah satunya adalah ketika bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan melalui Musa keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Selama 40 tahun bangsa ini melewati padang gurun dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Dalam masa 40 tahun ini pula mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sebenarnya. Namun dalam proses perjalanan ini bangsa ini banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maksudnya adalah mereka sering menggerutu, sering melawan Tuhan dengan tindakan dan cara hidup mereka. Ketika mereka mengalami satu permasalahan, maka mereka menolak ataupun menggerutu kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah ketika mereka membuat lembu emas dan menyembah kepada lembu ini. Ini merupakan satu penolakan mereka kepada Tuhan, acuh dengan apa yang sebenarnya disampaikan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat juga bahwa umat ini sebenarnya melihat karya Tuhan yang sudah memimpin mereka. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan mana sebagai makanan mereka. Dan Tuhan berbicara langsung kepada mereka melalui Musa. Dan Tuhan berbicara kepada mereka secara langsung. Namun sekalipun mereka adalah umat ataupun bangsa pilihan Tuhan, namun banyak dari antara bangsa ini menutup mata dan telinga mereka terhadap firman Tuhan. Ketidakpercayaan mereka akan pemeliharaan Tuhan dan kekerasan hati mereka terhadap firman Tuhan itu yang mengaburkan akan iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka sebagai bangsa pilihannya, sebagai hamba-hamba Tuhan itu sangat menyedihkan, karena mereka sebenarnya dipakai oleh Tuhan, namun mereka sendiri pun tidak melihat perbuatan Tuhan itu, sehingga mereka menutup mata dan telinga mereka atas firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, awal penolakan terhadap Tuhan adalah ketika menutup mata dan telinga rohani kita atas firman Tuhan. Dan ini merupakan satu penolakan yang sangat fatal akibatnya. Kita tahu bahwa bangsa Israel ketika mereka melakukan pelanggaran dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, maka ada konsekuensinya yang harus mereka terima. Sampai akhirnya pun mereka harus mengalami pembuangan ke Babel. Dan ini sebagai konsekuensi dari tindakan dan cara hidup bangsa Israel itu sendiri, kan tidak mendengar dan mereka menutup mata mereka atas karya dan pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dalam masa perjanjian baru sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihannya dalam Yesus Kristus, dalam karya Tuhan di atas kayu salib, kita ini juga menjadi umatnya.
Dan sebagai umat Tuhan seharusnya juga kita bisa melihat akan karya dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, kita membuka mata rohani kita, membuka mata kita atas karya Tuhan, yaitu penyelamatan Tuhan di kayu salib yang menebus segala dosa-dosa kita. Namun sekalipun demikian, masih ada orang-orang Kristen yang acuh tak acuh, menutup mata, menutup telinga mereka atas segala pekerjaan dan karya Tuhan yang sudah menebus kehidupan mereka dari dosa-dosa mereka. Mereka menutup mata mereka untuk setiap pengorbanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini kita memperingati Jumat Agung dan Paskah, dan momen ini membuka mata kita agar kita melihat akan karya dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai orang-orang tebusan Tuhan. Harusnya kita menyadari bahwa kita ini sebagai umat Tuhan yang seharusnya mendengarkan akan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi buta dan tuli secara rohani. Kita juga rela dan mau seharusnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya, menuntun dan membawa orang yang masih buta dan tuli secara rohani untuk melihat terang di dalam Yesus Kristus, untuk melihat jalan keselamatan, karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Biarlah kiranya renungan kita pada pagi hari ini membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa buat GKE Palimirmo yang ada di Rei 8. Kami berdoa buat setiap pengurus, penatua diakon yang ada, Tuhan memberkati. Juga memberkati jemaat Tuhan dalam pergumulan, dalam pekerjaan yang mereka tekuni. Biarnya Tuhan menolong mereka dan mereka melihat pemeliharaan dan kasih yang daripada Tuhan. Jadikan juga jemaat ini jemaat yang tetap percaya kepada pemeliharaan dan kasih yang daripada Tuhan. Memberkati anak-anak mereka, memberkati usaha dan pekerjaan. Setiap apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Juga kami berdoa buat rekan-rekan sekerja kami, para pendeta, seresot Pulang Pisau. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk tetap percaya akan kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.